Pemirsa, seorang pedagang es jadul atau es gabus dituding menjual es berbahan spons dan berbahaya saat berjualan di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta. Usai video pemeriksaannya viral, dua aparat dalam video tersebut meminta maaf. Saya bersama Pak Babinsa, Kelurahan Panjang. Ini kita dapat seorang pedagang es jadul atau es gabus dituding menjual es berbahan spons dan berbahaya saat berjualan di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta. Video pemeriksaan seorang pedagang es kue jadul ini beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pedagang bernama Sudrajat dituding menjual es berbahan spons yang dianggap berbahaya bagi kesehatan. Oknum aparat terlihat meremas dagangan korban, bahkan memaksa Sudrajat memakan es yang dijualnya sendiri. Menyusul viralnya video tersebut, polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sampel es milik Sudrajat. Sampel dibawa ke laboratorium untuk diuji kandungannya guna memastikan ada atau tidaknya bahan berbahaya. Usai pemeriksaan laboratorium, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat memastikan seluruh produk yang dijual Sudrajat aman dan layak untuk dikonsumsi. Polisi juga menelusuri lokasi produksi es tersebut di Depok, namun tidak menemukan adanya indikasi penggunaan spons maupun zat kimia berbahaya. Usai dinyatakan aman, pedagang Sudrajat dipulangkan oleh polisi. Korban juga menerima ganti rugi atas dagangannya yang sempat rusak akibat pemeriksaan. Setelah kasus ini viral, dua aparat TNI dan Polri yang sempat mengamankan seorang pedagang es ini akhirnya menyampaikan permintaan maaf. kami di sini ingin mengklarifikasi terkait video yang sempat viral beredar di dalam masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spons busa, ya. Maka dengan itu kami Babinsa Tipmas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spons di wilayah Kemayoran menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Kasus ini menjadi perhatian publik terkait pentingnya verifikasi sebelum menyimpulkan tudingan sesuatu. Hidayat Azril, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, untuk membahas lebih mendalam terkait tuduhan penjual es gabus dengan bahan spons, telah bergabung secara virtual ke Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra. Selamat sore Pak Robi. Pak Robi, bagaimana kronologis tuduhan pedagang es gabus ini yang diduga berbahan spons di kawasan Kemayoran terjadi sebetulnya? Apakah memang kebenaran informasi yang terlanjur viral ini sudah terkonfirmasi, Pak? Selamat sore Mas, terima kasih. Jadi untuk kejadian tersebut sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Polsek Kemayoran dan Polres Metro Jakarta Pusat. Kami menerimanya dari laporan 110 bahwa ada indikasi penjualan makanan yang tidak layak makan di daerah Utan Panjang di Kemayoran. Kemudian saat anggota datang ke sana memang sudah ada diamankan atau orang yang bernama Sudrajat dan juga sudah ada Babin Kaptipmas dan Babinsa. Nah, kita bawa ke Polres, kita bawa ke Polsek. Di Polsek dilakukan pemeriksaan, nah, karena itu hari Sabtu, jadi kita belum bisa mintakan dari Dinas Kesehatan dan dari lapor, nah, namun kita bisa hubungi Polda, itu ada di Security Food, di Dokpol, Polda Metro Jaya, untuk melakukan uji coba. Jadi sehingga tim dari Polda Metro Jaya yang hadir ke Polsek Kemayoran dan melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang-barang yang dijual, bahan makanan itu dilakukan pemeriksaan dan didapatkan kesimpulan layak konsumsi. Nah, namun untuk kepastian dan juga untuk menghilangkan keraguan di masyarakat, kami juga mengirimkan sampel tersebut ke Dinas Kesehatan dan ke Lapor Polri, namun sampai dengan saat ini belum keluar hasilnya. Namun dari kesimpulan layak konsumsi tersebut, sehingga Pak Sudrajat kita kembalikan ke Depok sekaligus langsung mengecek sumber di mana Pak Sudrajat ini mengambil
bahan makanan yang dijual. Ya, di sana kita tidak juga temukan spon atau PU foam. Ya. Namun memang ada beberapa makanan yang masih dibikin dan di dalam kulkas. Demikian. Baik, Pak Robi, memang berarti sudah hasil pemeriksaannya keluar begitu meskipun masih menunggu hasil dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan begitu ya, dan ini layak dikonsumsi. Nah, langkah cepat apa Pak Robi yang diambil guna meredam keresahan di tengah masyarakat luas? Di sisi lain atau di samping sudah ada permohonan maaf dari kedua aparat tersebut, Pak Robi? Ya, jadi ini sebenarnya akhirnya adalah tujuannya sebenarnya dari Babinsa dan Babinkamtibmas dan kami itu pertamanya adalah untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Yang pertama adalah adanya indikasi penjualan makanan tidak layak konsumsi. Nah, saya dapat memahami bahwa Babinkamtibmas dan Babinsa itu hadir ke sana karena niatnya adalah untuk itu. Kemudian memang dalam pelaksanaannya ternyata ada yang tidak tepat, yaitu berupa memvideokan dan kemudian viral sehingga menimbulkan keresahan yang lain, yaitu perilaku atau tata cara anggota dalam memeriksa. Ya, hal ini adalah Pak Sudrajat. Nah, mungkin nanti dalam perkara tidak sesuaian atau melanggar kode etik maupun pidana, nanti ada dari tim Propam yang melakukan pemeriksaan. Namun dari kami, dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polres Metro Jakarta Pusat khususnya, kita mengedepankan pendekatan humanis kepada Pak Sudrajat, yang kemudian kita sudah panggil Dokpol untuk membuktikan apakah ini layak konsumsi atau tidak, sehingga dia dapat cepat kita kembalikan. Kemudian untuk makanan yang sudah disita oleh kami, itu juga kita beli lah ya, atau kita ganti rugi. Kemudian juga terlanjur viralnya itu juga dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat kepada Kapolsek Johar Baru ya, yang merupakan atasan dari Aibda Iwan Mulyadi ini sudah membuat klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka di depan media, khususnya kepada Bapak Sudrajat tersebut. Ya, ini juga pembelajaran dan juga termasuk kepada kami sendiri bahwa agar tidak cepat menyimpulkan dan memberitakan kepada halayak ramai terhadap kesimpulan yang belum dapat diyakini. Baik, Pak Robi, berarti memang ganti rugi sudah dilakukan ya oleh para anggota begitu atau petugas untuk menunjukkan empati kepada penjual, di mana Pak Sudrajat ini sudah kembali melakukan mata pencahariannya begitu ya. Pak Robi, himbauan apa yang dapat disampaikan kepada masyarakat dalam memetik dari hikmah begitu ya yang dipetik dari kasus ini? Tentu ini juga untuk himbauan bagi para anggota juga ya. Tadi Anda juga sudah menyinggung bahwa tidak terlalu cepat menyimpulkan begitu ya Pak Robi? Benar. Jadi yang pertama adalah dalam hal adanya keresahan atau keraguan, ini kan bermula dari adanya indikasi kemungkinan makanan yang tidak layak makan tapi dijual. Bila mana menemukan hal tersebut, agar silakan melaporkan kepada aparat terdekat untuk memeriksa dan meyakinkan apakah itu benar, layak atau tidak layak. Itu yang pertama. Kami tentu saja berkomitmen untuk menjaga keselamatan masyarakat. Jadi kalau memang ada indikasi tersebut, jangan ragu-ragu, bisa langsung ataupun menelpon call center Polri di 110. Kemudian yang kedua, dalam hal penanganan perkara yang seperti contoh tersebut ataupun perkara lainnya, agar kita tidak terlalu cepat mengambil keputusan, menyimpulkan, kemudian menjudge atau meyakini seseorang bersalah tanpa ada proses dan pemeriksaan secara ilmiah dan objektif. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja dalam hal menangani gangguan di tengah masyarakat, kita semua termasuk kami dari Polri maupun masyarakat sekitar agar tidak ambil
langkah hakim sendiri, main hakim sendiri, ya, melainkan Baik. kita melakukan pendekatan secara humanis agar tidak menimbulkan masalah yang lain di kedepannya. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak AKBP Robi Saputra telah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat